Sebuah kepulauan para raja, sebuah daerah yang belum banyak terjamah kehidupan modern dan masih memegang teguh tradisi dan budayanya, begitu memikat Indah Dewi Pertiwi yang sengaja datang ke bumi Papua untuk menikmati keindahan alam dan eksotik. Melalui jalur panjang yang cukup melelahkan, beberapa kali harus menempuh medan berat di hutan dan sungai, nyatanya tak membuat IDP resah. Ia begitu menikmati perjalanan sambil berupaya mengikuti semua tantangan dan mitos seperti tak boleh membawa apalagi memakan telur yang selama ini dipegang teguh masyarakat sekitar. Halo pemirsa, sekarang kita mau naik boat menuju ke Waisai pemirsa, akhirnya kita mau masuk ke Kali Raja. Ini pintu untuk masuk ke Kali Rajanya, dan kebetulan di sini kita harus pindah ke kapal yang lebih kecil. Tadi sih kita di kapal yang lebih besar karena memang di sini kan jalannya lebih kecil-kecil ya, namanya Kali Raja. Dan dimana di sini itu nanti kita akan masuk ke tempat nanti kita akan lihat cikal bakalnya Raja Ampat itu seperti apa. Itu nanti juga kan ada historinya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, nanti sampai di sana nggak ada kendala apa-apa, karena memang di sana kita harus hati-hati, berkata juga harus lebih sopan, nggak boleh sembarangan pegang buah-buahan. Dan ini kan ada cikal bakalnya itu kan tentang historinya tentang telur yang menjadi manusia. Jadi makanya pas sampai sini kita nggak boleh makan telur, buah telur itu nggak boleh gitu. Makanya nanti kan penasaran banget nanti di dalam itu seperti apa. Raja Ampat menurut mitos masyarakat setempat berasal dari seorang wanita yang menemukan 7 buah telur. 4 buah telur menetas menjadi 4 pangeran yang akhirnya berpisah. Sementara 3 butir lainnya menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu. Cerita turun-temurun itu pun langsung didapatkan IDP di Kali Raja ketika ia memasuki sebuah rumah tempat di mana salah satu telur itu disimpan. Berbicara dengan sangat pelan dan halus, IDP juga terlihat mengusapkan pipinya dengan tanah sesaat akan memasuki rumah keramat. Banyak karang kayak di sini ya. Kita sudah sampai ke Kali Raja dan kita masuk ke rumah keramat. Kita masuk ke sini benar-benar. Oh ya bun, kita akan jadi kita harus sentuh tanah dulu, habis itu kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi Perjalanan IDP masih berlanjut. Kali ini ia diantar juru kunci Kali Raja untuk menyusuri sungai yang konon sebagai tempat di mana dahulu para bidadari biasa mandi. Salah seorang bidadari diyakini tertinggal dan ia akhirnya menikah dengan raja. Inilah tempat di mana cikal bakal Raja Ampat dan keturunannya bermula. Di sungai yang jernih ini, IDP pun berwudu, kemudian mendengar kisah soal telur juga buah jeruk yang diyakini tak boleh sembarangan dipegang. IDP memang berbangga hati karena tak semua orang, baik pendatang ataupun warga sekitar, bisa masuk dan menikmati suasana di sekitar tempat yang penuh dengan legenda dan mitos ini. Ini menuju ke tempat kelahiran pertama perempuan Sang Putri yang pertama. Dari Margagaman, seorang Margaman yang namanya Batu Alyab itu menemukan seorang putri mereka waktu mandi di sungai sana. Telur itu diambil 7 butir ini. Itu ayam, telur ayam. Ya, ayam betina sama ayam jantan. Jadi tinggal mereka ambil bawa ke sana. Itu yang nama perempuan itu namanya Buki Deni. Ambil air dulu. Sama air
Hai pemirsa, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Kali Raja dan kita juga tadi sudah ambil wudhu di mana tempat ini adalah dulu di tempat mandinya bidadari ya. Ada 7 bidadari dan dulu konon ceritanya ada satu yang tertinggal di sini yang menikah dengan keturunan dari bapak juga ya. Siapa ya, ada pembawa Margagaman, Aliab Gaman namanya. Aliab Gaman. Iya. Gitu dan setelah itu menemukan telur, ada berapa telur ya Pak ya? 7 telur. Iya. Jadi maksudnya gini, sudah kawin, Bapak Aliab kawin sama istri yang tadi putri yang ditemukan itu. Nah, terus mereka juga yang ibu ini dia doakan dapat ayam betina sama jantan. Nah begitu sudah dapat, terus ayam yang betina bertelur, dapat 7 butir telur ya. Juruk itu tidak boleh pegang. Itu juruk ini pada waktu mereka sedang begitu bidadari turun mandi, itu juruk ini mereka ambil untuk cuci rambut. Nah, ya. Jadi waktu cuci rambut, kulit jeruk itu kan hanyut. Dia bilang, kenapa ada kulit jeruk? Harum, ya. Harum ya? Ya, sehingga beliau datang. Keindahan Kepulauan Raja Ampat juga diwarnai dengan adat istiadat penduduk yang masih dipegang teguh. Pucuk pimpinan yang langsung dipegang seorang raja juga jadi bagian yang harus dipahami IDP, karena sungguh sebuah anugerah ketika penyanyi muda ini mendapat penghormatan khusus dinobatkan menjadi Putri Raja Ampat. Umbak langsung ini ahad tanggal si ini ini nasano pinsuun karanafa. Bapak Ibu tamu undangan, diberikan baju kebesaran anak adat Raja Ampat atau baju kebesaran Raja Ampat yang akan dipasang langsung oleh Ibu Raja Salawati. Dengan nama baru Funchun Klanafat, IDP resmi menyandang gelar sebagai Putri ke-7 Raja Ampat. Sebuah gelar yang tentu saja tak mudah untuk disandang, karena selain harus menjunjung tinggi harkat dan martabat raja, seorang putri punya tantangan tersendiri, seperti tak boleh menyentuh dan menyantap lobster yang dianggap milik dewa. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar semuanya upacara adat untuk hari ini, karena hari ini ada penyerahan gelar untuk aku dari Raja Ampatnya sendiri dan memang dari keluarga Arfan. Jadi untuk saat ini aku sudah masuk ke dalam bagian keluarga Arfan gitu. Dan tadi aku tanya ada berapa putra-putri, itu ada 7, ada 6 dan aku adalah yang ke-7. Finfun Klanafat. Bisa tahu itu artinya apa? Itu adalah Putri Raja Ampat ya Pak ya. Jadi Bapak sendiri yang memberikan aku gelar. Kita punya pantangan dalam keluarga Arfan itu lobster. Iya, lobster. Iya, ikan laut. Ya, otomatis kalau sekarang aku sudah masuk ke dalam keluarga Arfan ya, aku tidak boleh makan lobster lagi. Lobster aja kan ya Pak ya? Asal jangan terlalu makan daging ayam aja. Lobster itu kita punya dewa. Dewa pasti kan penyelamat tuh. Iya. Oh, jadi lobster itu bagikan dewa, jadi dewa penyelamat.